Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, saya muliakan para ustadz dan ustadzah, para santri dan santriat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita bisa melanjutkan kajian kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah ila hadrati Asy-Syaikh Al-Musannif Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami, thumma ila hadrati masyayikhina wa asatidatina wa muallimina, thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa talamidina wa ashabina wa ahbabina wa man ahabbana fillah. ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء لكل نية صالحة وعلى من أسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cuma berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6. Yang lain Selma di rumah. Yang keluar 1 kemarin ya. Oh, ada sakit juga. Kalau Selma masih nyesek, Ustazah. Selma masih nyesek, masih batuk pilek, sama matanya juga sakit. Baik, kita lanjutkan. Faslun sampai mana kita? Faslun syurutu takbiratul ihram 16. Ya, masih kita membahas tentang salat. Faslun syurutu takbiratul ihram 16. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam. Antaqa'a, hendaklah terjadi takbiratul ihram atau diletakkan takbiratul ihram halatal qiyam, dalam keadaan berdiri. Fil fardhi, di dalam sholat fardu. Ya, jadi takbiratul ihram harus dilakukan sudah dalam keadaan berdiri tegak. Jadi tidak boleh takbiratul ihram dalam keadaan masih berjalan. Ya, karena takut ketinggalan makmum, ketinggalan imam sambil berjalan atau sambil lari bahkan,
takbiratul ihram duluan. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak sah. Jadi harus sudah dalam posisi berdiri baru takbiratul ihram. Ini fil fardhi, artinya wajib berdiri itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Maka takbiratul ihramnya juga boleh duduk, tidak harus berdiri. Yang pertama, wa antakuna, yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Takbir itu harus menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna, dan hendaklah ada takbir itu bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Nggak boleh terjemah, ya, tidak boleh diterjemah dengan bahasa apapun. Allah Maha Besar nggak boleh, ya. Allah Maha Agung, Gusti Nu Agung, ya, nggak boleh. Wajib bahasa Arab. Terus wa antakuna bilafzil jalalah, wa antakuna, dan hendaklah ada takbiratul ihram bilafzil jalalati, itu dengan lafaz jalalah. Apa lafaz jalalah? Apa yang dimaksud lafaz jalalah? Lafaz jalalah itu apa? Nggak tahu lafaz jalalah? Nggak tahu. Lafaz jalalah itu ya lafaz Allah. Yang dimaksud dengan lafaz jalalah lafaz Allah. Jadi takbiratul ihram itu harus menggunakan lafaz Allah. Walaupun Allah itu mempunyai 99 nama, kan? Ya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya, itu kan nama Allah. Tapi harus yang digunakan satu, yaitu lafaz Allah. Tidak boleh menggunakan Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh, walaupun maksudnya sama. Ar-Rahman juga Allah, karena termasuk asma'nya atau nama-namanya Allah. Terus yang kedua, yang berapa nih? Yang keempat. Nah, yang keempat, wabilafzi akbar, dan harus dengan lafaz akbar, Allah dan akbar. Walaupun ada kalimat lain yang maknanya mirip, maknanya sama. Akbar namanya apa? Besar. A'zam, agung juga, besar juga. Tapi nggak boleh diganti menjadi Allahu A'zam. Nah, jadi harus menggunakan lafaz akbar. Atau Allahu kabir. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, walaupun artinya kabir artinya besar. Terus yang ke-6. Yang ke-6 buat tertib. Syarat takbiratul ihram harus berurutan. Berurutan itu artinya nggak boleh dibalik. Lafaz Allahnya harus di depan, lafaz akbarnya harus di belakang. Jadi tidak boleh dibalik menjadi apa? Akbarullah. Nggak boleh dibalik menjadi akbarullah. Tertib bainal lafzain, antara dua lafaz, yaitu lafaz Allah dan lafaz akbar, itu harus tertib.
Allah yang pertama, kemudian akbar. Kemudian yang ke berapa? 6. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, Allah yamudda, hendaklah tidak memanjangkan, hamzatal jalalati, hamzahnya lafaz Allah. Hamzatal jalalati, hamzahnya lafaz Allah. Enggak boleh disamakan menjadi Allah. Allahu Akbar. Karena kalau dipanjangkan ini seakan-akan ada 2 hamzah. Ya. Sama seperti az-zakaraini. Dalam Al-Quran ada az-zakaraini. Aslinya az-zakaraini. Hamzah pertama berarti hamzah istifham. Jadi ketika dipanjangkan artinya menjadi Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Beda arti kan? Menjadi pertanyaan. Maka nggak boleh memanjangkan hamzahnya lafzul jalalah. Jadi kalau dipanjangkan ya nggak sah salatnya. Karena maknanya sudah berbeda. Ya, kalau Allahu Akbar itu artinya jumlah khobar yang menerangkan bahwa Allah itu maha besar. Tapi kalau dipanjangkan Allahu Akbar, jadi artinya istifham, pertanyaan, apakah Allah itu maha besar? Ini kan berarti merubah makna. Jadi enggak sah. Terus wa'adamu maddiba'i akbar. Yang ketujuh, tidak ada wa'adamu maddiba'i, dan tidak memanjangkan ba'nya akbar, lafaz akbar. Adamu maddiba'i akbar, tidak memanjangkan ba'nya lafaz akbar. Jadi kalau dipanjangkan jadi gimana? Akbar begitu. Nggak boleh dibaca akbar. Karena maknanya pasti akan berubah. Karena merubah makna. Kalau akbar itu maha besar, tapi kalau akbar artinya bukan maha besar lagi. Tapi apa artinya? Akbar kendang, misalnya. Akbar at-tibl. Tibl itu artinya kendang. Kalau kalian sengaja tahu maknanya dan sengaja ya mengatakan Allahu Akbar, naudzubillah, bisa jadi kafir. Ya. Karena arti Allahu Akbar artinya Allah adalah kendang. Naudzubillah. Dan ini nggak boleh memanjangkan ba'nya lafaz akbar. Harus dibaca Allahu Akbar. Nah, tapi kalau tidak tahu maknanya, tidak meyakinkan, ya tidak apa-apa. Artinya tidak berdosa. Nah, tapi sekarang kan sudah tahu kalian ya. Kalau kemarin belum tahu nggak apa. Sekarang sudah tahu, berarti nggak boleh. Baik, yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan lafaz ba'nya lafaz akbar. Kemudian yang ke-8, syarat daripada takbiratul ihram, wa alla yushaddida, dan hendaknya tidak mentasydid
hendaknya tidak mentasydid al-ba'a huruf ba. Al-ba'a huruf ba. Ya. Gimana mustadinya? Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, intinya jangan aneh-aneh lah sudah. Terus wa alla yazida yang ke-9. Wa alla yazida dan tidak boleh menambah wawan wawu, tidak boleh menambah wawu sakinatan yang mati, au mutaharrikatan atau wawu yang hidup. Bainal kalimataini, di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Jadi nggak boleh dibaca Allahu Akbar, nggak boleh, atau Allahu Akbar. Tidak, dan juga tidak boleh menambah wawan wawu qablal jalalati, sebelum lafaz Allah. Jadi sebelum lafaz Allah nggak boleh ditambah wallahu akbar, nggak boleh, karena tidak ada maktuf sebelumnya, maktuf alaih nggak ada. Jadi harus Allahu Akbar. Yang ke-11, wa alla yaqifa, dan tidak boleh berhenti. Wa alla yaqifa, hendaknya tidak boleh berhenti. Baina kalimatai takbir, antara dua kalimat takbir. Nggak boleh berhenti antara dua kalimat takbir, artinya nggak boleh Allahu Akbar, Allahu mikir dulu, niat dulu nih, baru Akbar. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh berhenti. La yaqifa. Waqfatan tawilatan, waqfatan dengan berhenti, tawilatan yang lama atau yang panjang. Yang panjang artinya yang lama, berhenti lama. Mikir dulu, ngelamun dulu, apalagi nggak boleh. Jangankan yang panjang, wala qasiratan, dan juga nggak boleh berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar juga nggak boleh. Niat berhenti, ya, diniati Allahu Akbar, niat berhenti. Intinya harus langsung saja Allahu Akbar. Jadi berhenti sebentar saja tidak boleh, apalagi lama. Nah, kecuali ada keterangannya kalau berhenti disela-selai dengan sifatnya Allah. Contoh Allahul Jalilu Akbar. Nah, itu boleh. Allahul Jalilu Akbar. Karena Al-Jalil itu sifat daripada Allah.
Kemudian tidak ada berhenti untuk sesuatu yang lain. Gitu. Selagi sifat yang disebutkan itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau cuma Allahul Jalilu Akbar boleh. Tapi kalau terlalu panjang, Allahul Ladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, ya terlalu panjang, tidak boleh. Batasannya 3 kalimat lah. Tidak boleh lebih dari 2 kalimat. 3 kalimat itu sudah dinamakan panjang. Jadi kalau cuma Allahul Jalilul Karimu Akbar, masih boleh. Ya, tapi kalau sudah lebih dari 2, tidak boleh. Kemudian yang keberapa? Ke-12. Yang ke-12, wa ayyusmi'a, dan hendaklah memperdengarkan. Wa ayyusmi'a, dan hendaklah memperdengarkan. Siapa yang memperdengarkan? Musolli, orang yang sholat atau orang yang mengucap takbir, memperdengarkan nafsahu terhadap dirinya. Artinya ucapannya itu harus bisa didengar oleh dirinya. Artinya nggak boleh cuma mulutnya saja yang bergerak, ya, tapi harus ada suara minimal didengar oleh dirinya sendiri. Bisikan dengar untuk diri sendiri. Ya, berarti nggak boleh juga hanya di dalam hati. Takbirnya di dalam hati, mode silent, nggak bisa, nggak boleh. Ya, harus diucapkan, harus didapatkan. Ayyusmi'a nafsahu, harus memperdengarkan terhadap dirinya, jami'a hurufiha, semua hurufnya takbir, semua hurufnya takbiratul ihram. Jadi dari hamzahnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar itu didengar oleh diri sendiri. Kalau salah ada huruf yang tidak terdengar, Allahu akbar, ya, baknya sama roh nggak kedengar, nggak sah, nggak kedengar oleh diri sendiri maksudnya. Ini tentunya bagi orang yang bisa ngomong dan mendengar betul. Bagi orang yang bisa mendengar. Ya kalau orangnya tuli, mau dia teriak seberapa kencang juga dengar. Gitu. Dan juga ini bagi orang yang tidak bisu. Betul. Ya, jadi kalau orang bisu, ya semampu dia. Orang bisu bisanya dengan isyarat, ya isyarat. Takbirnya itu sudah sebagai isyarat. Ini kalau bisu. Ya, jadi kalau dia tuli, ya sekiranya saja, sebatasnya dia. Ya. Tapi kalau turunnya dari lahir ya enggak juga. Kalau turunnya dari lahir enggak tahu juga kan suara itu seperti apa. Tapi kalau turunnya itu baru, ya dia bisa memperkirakan sekira volumenya itu seberapa sehingga bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Tapi kemudian kalau orang yang bisu, ya dia semampunya. Tapi kalau bisunya itu tidak dari lahir, ya, maka dia tetap wajib menggerakkan lisannya. Ya, wajib menggerakkan lisannya.
walaupun tidak mengeluarkan suara. Jadi mentang-mentang dia bisu, ya gara-gara jatuh mungkin, atau gara-gara ya, saraf motoriknya ada yang putus, stroke, terjadi kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jauhkan semuanya. Maka harus ada gerakan lisan kalau memang masih mampu menggerakkannya. Ya, jadi artinya apa itu ma la yudrok kullu la yutrok jullu, itu. Atau ma la yudrok jullu la yutrok kullu, artinya kalau kita tidak bisa untuk melakukan semuanya, paling tidak meninggalkan keseluruhannya gitu. Ya, mentang-mentang sudah divonis sebagai bisu, sudahlah, ngapain ngomong juga, menggerakkan lisan juga nggak kedengeran, bukan begitu juga ya. Tapi apa yang bisa dikerjakan dengan menggerakkan lisan walaupun tidak mengeluarkan suara harus dikerjakan. Baik, selanjutnya waduhulul wakti, syarat takbiratul ihram yang ke berapa? 13. Syarat takbiratul ihram yang ke-13 adalah dukhulul waktu. Harus sudah masuk waktu sholat. Harus sudah masuk waktu sholat. Fil muaqqati, di dalam sholat yang di waktu. Fil muaqqati, di dalam sholat yang di waktu. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak, yang nggak harus masuk waktu sholat, mau sholat apa? Ya, tapi kalau sholatnya itu di waktu sholat subuh, berarti harus masuk waktu sholat subuh baru boleh takbiratul ihram. Ya, boleh sudah takbir dulu, baru Allah baru adzan. Kita udah takbir, kemudian baru adzan. Ya berarti harus mengulang, takbirnya tidak sah. Atau sholat qobliyah maghrib. Kapan waktunya qobliyah maghrib? Ya ketika masuk waktu maghrib. Qobliyah maghrib. Qobliyah subuh ketika masuk waktu subuh. Sampai kapan? Kapan waktunya sholat qobliyah subuh? Dari masuknya sholat waktu subuh sampai terbit matahari, sama seperti sholat subuh. Ya, makanya yang penting belum terbit matahari boleh melakukan sholat qobliyah subuh, walaupun kalian sudah melakukan sholat subuh. Jadi agak aneh sedikit kan? Jadi intinya, bolehkah sholat subuh, qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh? Boleh. Ya, karena waktu subuh itu, waktu sholat qobliyah subuh itu dari munculnya fajar sampai terbit matahari. Ya, makanya ketika satu contoh, kita mengejar sholat subuh berjamaah. Ya, jamaah sudah didirikan, salat berjamaah. Kalau kita melaksanakan qobliyah subuh dulu, kita akan ketinggalan jamaah, ya kan? Ya, maka bagusnya bagaimana? Salat subuh dulu berjamaah. Nanti setelah salat subuh baru qobliyah subuh, jadi tidak ketinggalan jamaah. Jelas ya? Jadi syarat takbiratul ihram harus sudah masuk waktu sholat apabila sholatnya itu adalah sholat yang di waktu. Ya, berarti kalau sholatnya itu tidak di waktu, seperti sholat mutlak, ya, tidak harus menunggu masuknya waktu. Kemudian yang ke berapa? Ke-14. Yang ke-14
iqa'uha, meletakkan takbiratul ihram. Iqa'uha, meletakkan takbiratul ihram halal istiqbal, ketika menghadap kiblat. Ya, jadi sudah berdiri menghadap kiblat, nah baru takbir. Nah, otomatis di sini berarti bagaimana syarat sholat kemarin? Harus mengetahui arah kiblat dulu. Wa alla yukhilla. Yang ke-15. Wa alla yukhilla, dan hendaknya tidak merusak, mencacat. Yukhill artinya mencacat atau merusak. Biharfin, dengan satu huruf. Biharfin, dengan satu huruf. Min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Artinya huruf Allahu Akbar. Itu tidak boleh dicacat. Artinya tidak boleh dicatat, harus dibaca dengan fasih. Ya, Allahu Akbar, nggak boleh dibaca Allahu Akbar. Ha dibaca ha. Allahu Akbar dibaca Akbar. Allahu Akbar dibaca G sumbang. Nah, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau orang awam, ya, seperti tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita kalau dengar di kampung takbiran banyak seperti itu ya. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ya, orang awam yang tidak tahu ya dimaklum. Orang awam yang tidak tahu dimaklum. Tapi kalau pelajar seperti kalian bacanya kayak gitu, ya nggak dimaklum lagi. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum. Dan syarat yang terakhir, yang keberapa? 16. Ta'khiru takbiratul ihram. Ta'khiru takbiratul ma'mum, mengakhirkan takbirnya makmum, an takbiratul imam, dari takbirnya imam. Artinya sebagai makmum takbirnya jangan balapan sama imam. Tunggu imam dulu takbir baru makmum. Mentang-mentang lagi buru-buru dibarengin sama takbirnya imam, makmum bareng sama takbirnya imam. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sah apa enggak? Enggak sah juga. Jadi kalau membarengi takbiratulnya imam, makmum bareng takbirnya sama imam, nah itu enggak boleh. Enggak sah. Bareng saja enggak sah, apalagi mendahului. Ya, tahu-tahu imam dulu udah, makmum dulu udah takbir, imamnya belum. Kalau nggak tahu, suka terjadi ketika makmumnya di depan, jamaahnya banyak, dikira kita sudah takbir, dikira imam sudah takbir, makmum belakang takbir Allahu Akbar. Udah kita lagi baca alhamdulillah, Allahu Akbar, imam baru takbir, gimana? Ya berarti nggak sah, ya harus diulang dari awal.
Terus ada tambahan lagi, disyaratkan bahwa takbirnya itu bukan untuk takbir selain takbiratul ihram. Apakah ada takbir selain untuk takbiratul ihram? Nah, mungkin. Jadi ketika makmum masbuk baru datang, imam sudah dalam keadaan ruku. Ya. Biar kita dapat satu rakaat bareng sama imam, maka kita harus langsung ruku kan. Maka kita takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Nah ketika takbir, kita diniatkan sekalianlah takbir untuk ruku. Nah maka niat seperti ini membatalkan takbir, artinya tidak sah takbir. Jadi niat takbiratul ihram hanya khusus niat takbir untuk takbiratul ihram, bukan takbir untuk ruku. Jadi nggak boleh niat yang lain, kecuali mubali. Tahu mubali? Kalau kita dengar jamaah di Masjidil Haram semua kan ada mubaliyahnya tuh. Ketika Allahu Akbar, ada makmum yang Allahu Akbar. Ya. Imam sami Allahu liman sami Allah. Lah itu namanya mubali. Nah, kalau mubali dia boleh niat takbiratul ihram sekalian niat untuk memperdengarkan makmum. Mubali ini kan fungsinya agar makmum dengar, agar makmum yang di belakang tahu bahwa imam takbir. Nah ini untuk mubali boleh dia niat takbiratul ihram sambil niat tasmi', memperdengarkan suara kepada makmum. Baik, ya, itu adalah syarat daripada takbiratul ihram. Selanjutnya, faslun syurutul Fatihah. Syurutul Fatihah, syarat-syarat Fatihah. Jadi saking detailnya, ya, maka tidak cukup kita hanya bisa membaca Fatihah saja. Nah, tapi harus tahu syarat-syarat membaca Fatihah. Syurutul Fatihati, syaratnya membaca Fatihah. Asyaratun ada 10. Yang pertama at-tartib, harus tartib. Artinya itu dari bismillah sampai waladhdallin itu harus berurutan, ayat 1 sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Enggak boleh dibolak-balik. Ya, enggak boleh maliki yaumiddin didahulukan, alhamdulillah diakhirkan. Enggak boleh. Pokoknya harus urut. Nah, ini namanya tartib. Yang kedua, wal muwalatu, dan harus terus menerus. Wal muwalatu, dan harus terus menerus. Artinya tidak boleh disela-selai. Enggak boleh disela-selai dengan apapun, sekalipun dengan zikir. Ya. Kecuali disela-selai dengan hal yang berhubungan dengan sholat. Apa contohnya? Membaca amin. Kalian membaca Fatihah. Ya. Di tengah-tengah membaca Fatihah, imam baca Fatihah juga sampai waladhdallin. Maka kita disunahkan untuk baca amin. Maka walaupun kita di tengah membaca Fatihah, boleh kita tetap membaca amin. Setelah membaca amin, kita lanjutkan Fatihahnya lagi. Itu boleh. Tapi kalau disela-selai dengan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, contoh, lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ahim, tersin. Ya, terus kalian baca
Alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh. Membaca alhamdulillah itu tidak dilarang ketika sholat, karena itu zikir. Tapi karena ini tidak ada hubungannya dengan sholat, maka dia berarti memutus bacaan Fatihahnya. Hanya memutus bacaan Fatihahnya, tapi tidak membatalkan sholat. Karena putus berarti harus diulang lagi Fatihahnya dari awal. Gitu. Ya, jadi kalau kita baca Fatihah kemudian bersin, kita membaca alhamdulillah, maka berarti mengulang lagi Fatihahnya dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan sholatnya tidak batal. Gitu. Sholatnya tidak batal. Kalau cuma bersin saja, batal nggak Fatihahnya? Kita nggak membaca alhamdulillah, kita dengan membaca Fatihah, tiba-tiba bersin, batal nggak Fatihahnya? Nggak batal. Ya, sesuatu yang refleks seperti bersin itu kan refleks. Atau batuk, ya, itu nggak membatalkan Fatihah, juga tidak membatalkan sholat. Kalau tanahnuh, berdehem, tanahnuh. Ya. Tanahnuh itu kalau mengeluarkan huruf batal. Ya. Kalau berdehem, jangan sampai mengeluarkan huruf. Itu saja. Nah, itu adalah mualah, ya. Wal mulatu dan mualah, terus menerus, tidak boleh disela-selai. Kalau menjawabi orang azan, lagi sholat kita baca Fatihah, kemudian ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh bang? Boleh, tapi itu memutus Fatihah. Boleh, tapi memutus Fatihah, jadi harus mengulang Fatihah. Dan bacaan-bacaan yang lain, ya, bacaan yang diperbolehkan, karena zikir itu boleh dalam sholat. Membaca sholawat juga boleh dalam sholat, tidak ada larangan. Tapi itu tadi, ketika membaca sholawat atau zikirnya itu di tengah kita membaca Fatihah, maka berarti harus mengulang Fatihahnya. Terus yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Ini sudah pasti harus menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Jadi harus dibaca dengan fasih. Tapi lebih bagus lagi kalau kita belajar tentang bacaan-bacaan, ada qiraah sab'un semua. Ya. Sehingga tidak mudah untuk menyalahkan. Ada orang baca ihdinas siratal pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal, atau pakai za, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Nah, ada yang juga baca seperti itu. Nah, itu termasuk bacaan yang berbeda, itu masih ada riwayatnya, bukan berarti salah bacaan.
Makanya tadi saya sampaikan lebih bagus lagi kalau kita belajar qiraah sab'ah. Jadi kadang ada bacaan-bacaan yang seakan-akan menurut kita salah bacaannya, tapi padahal kita yang belum tahu ternyata boleh dibaca seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim juga bacaan begitu. Ya, Ustaz ya. Tapi intinya harus menjaga betul huruf-hurufnya Fatihah. Harus dibaca, tidak boleh ada yang terlewat. Wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydidnya Fatihah. Sering kita dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya enggak ditasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh. Harus ditasydidnya, harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yaskuta saktatan tawila. Wa alla yaskuta, dan hendaknya tidak diam. Saktatan dengan diam, tawila yang panjang. Wala qasiratan, dan juga diam yang pendek. Tadi sama kayak tadi. Sama kayak membaca takbir. Nggak boleh diam dulu. Ya, dari kalimat ke kalimat itu nggak boleh berhenti dengan berhenti yang pendek ataupun panjang. Jangan panjang, pendek juga nggak boleh. Itu maksudnya. Tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan yaqsidu biha qat'al qiraah. Berhentinya itu dengan tujuan memang memutus bacaan. Ya, memutus tujuannya berhenti itu memutus bacaan, itu nggak boleh. Lain halnya ketika kita berhenti diam gara-gara lupa semua. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa mikir, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau berhenti karena tujuannya memutus bacaan Fatihah, maka berarti harus mengulang Fatihah dari awal lagi. Terus yang ke berapa? 7, apa 6? Ke-7, ke-6. Qira'atu kulli ayatiha. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca semua ayatnya Fatihah. Membaca semua ayatnya Fatihah dari basmalah sampai waladhdallin. Dari basmalah sampai waladhdallin. Ya, karena menurut Imam Syafi'i, mazhab kita, bahwa Bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah. Jadi harus dibaca semuanya. Wa adamul lahni, dan tidak ada lahan. Harus tidak ada apa lahan itu? Tidak ada kesalahan dalam susunan bahasa Arab. Tidak boleh ada lahan. Al-mukhillu bil makna, yang mencacat atau yang merusak makna. Tidak boleh ada lahan yang merusak makna. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
terus dirubah menjadi siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amta dirubah menjadi an'amtu. Nah, itu namanya lahan. Ya. Sebab merubah makna. An'amta itu artinya yang telah engkau beri nikmat. Sementara an'amtu artinya yang telah aku beri nikmat. Nah, itu namanya perubahan yang mukhil, yang yukhilul makna, yang merubah makna, itu enggak boleh. Ya. Intinya pokoknya baca Fatihah jangan macam-macam lah. Wa antakuna halatal qiyam, dan hendaklah Fatihah itu dibaca, dan hendaklah ada Fatihah halatal qiyam dalam keadaan berdiri, fil fardhi di dalam salat fardu. Ya, kalau mampu berdiri maksudnya. Yang keberapa ini? Yang kedelapan. Yang kedelapan, Fatihah harus dibaca dalam keadaan berdiri fil fardhi. Terus yang kesembilan, wa ayusmi'a nafsahu, dan hendaklah memperdengarkan kepada dirinya al-qira'ata, bacaannya. Jadi harus baca Fatihah itu dilafazkan ya di lisan itu. Nggak boleh cuman menggerakkan lisan saja, harus dilafazkan, harus ada suaranya dan didengar oleh diri sendiri. Kasusnya sama seperti takbiratul ihram tadi. Ya, kalau memang dia itu asam, dia tuli, ya dia tetap membaca sekiranya bisa memperdengarkan dirinya. Atau kalau dia bisu, ya dia menggerakkan lisannya. Kalau memang bisunya itu adalah bisu yang baru datang, bukan bisu dari lahir. Kalau bisu dari lahir ya nggak bisa baca apa-apa ya dengan isyarat sebisanya dia. Wal ashir, dan yang 10, wa alla yatakhallala, dan hendaknya tidak menyela-nyelai, tidak menyelingi terhadap Fatihah zikrun ajnabiyun, zikir yang lain. Ya, jadi tidak boleh diselingi oleh zikir yang lain. Ketika kita baca Fatihah, nggak boleh diselingi dengan zikir yang lain. Kalau diselingi dengan zikir yang lain, maka ditafsir. Ya, kalau zikirnya itu tidak ada hubungannya dengan sholat, berarti harus mengulang Fatihahnya. Seperti tadi kita disela-sela dengan bacaan Alhamdulillah ketika bersin. Tapi kalau ada hubungannya dengan sholat, seperti membaca amin ketika imam itu selesai Fatihah, maka boleh. Ya, dan boleh langsung melanjutkan tanpa harus mengulang dari awal. Nah, selanjutnya faslun tashdidatul Fatihah wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ada? Membarengi imam. Kalau membarengi imam masih dimusamahah, masih ditoleransi, masih ditolerir, boleh. Ya.
masih boleh, tidak membatalkan sholat, tapi makruh ya Ustaz ya. Kalau membarengi, yang tidak boleh mendahului justru tidak boleh. Jangankan membarengi, mendahului juga kalau cuma satu nggak batal, tapi haram. Oh, mendahului ya. Ya, maka ada hadisnya ketika orang ruku atau sujud kemudian dia berdiri, itu didoakan oleh Rasul apa? Kepalanya di, iya. Iya, itu nggak boleh, haram. Tapi tidak membatalkan saja. Tidak membatalkan tapi haram. Kalau membarengi boleh, tidak membatalkan, tapi haram juga. Haram juga. Haram juga. Sampai itu ya ada ancaman itu hadisnya, kepalanya jadi khimar. Yeah. Dan sempat ada yang menafsiri penjelasan kepalanya jadi khimar nanti akhirat, itu katanya nggak perlu dijelaskan di akhirat atau di dunia ya, pokoknya sebutannya aja hadisnya nanti kepalanya jadi khimar. Intinya haram gitu saja ya. Intinya haram, tapi tidak sampai batal. Nah, kalau sudah 2 kali, mukhalafah 2 kali, mendahului 2 kali, dan yang batal mendahului 2 rukun ya. mukhalafah 2 rukun. Mukhalafah Mendahului 2 rukun. ya, kalau apa ini? Lawannya mendahului apa? Terlambat 3 rukun tawilah sudah 2 rukun tawilah. Kalau mendahului sama juga ya. 2 rukun tawilah. Tapi nggak ada keterangan Penjelasannya mendahului. Pokoknya itu yang batal. Kalau 1 rukun haram. Kalau mendahului 2 rukun walaupun qasira, walaupun pendek batal. Kalau mendahului. Saya pernah pembahasannya tentang itu aja. Mendahului 1 rukun itu haram, tapi tidak batal. Yang kalau mendahului 2 rukun, terus kemudian disebutkan hadis tentang nanti kepalanya jadi kepala khimar. Terus ketika disampaikan tidak perlu nyebutin nanti di akhirat atau dunia. Enggak usah. Bisa saja Allah menjadikan seketika itu kepalanya jadi khimar, bisa saja. Iya. Ketika mendahului imam masih baca surat, kok ruku duluan, bisa saja saat itu kepalanya jadi khimar. Baik, intinya haram. Tapi tidak batal. Haram tadi terbatal. Baik. Usahakan nggak usah dilakukan ya. Kalau tidak sengaja, saya jadikan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ya nggak haram, namanya juga nggak sengaja. Atau mungkin menyangka imam sudah ruku, ya, atau menyangka yang sering terjadi, kita menyangka makmum menyangka imam sudah bangkit dari sujud, ya. Ternyata imamnya masih lama sujudnya, kita sudah bangun duluan. Itu di Qulubi dijelaskan sunnah untuk kembali ikut ke imam. Jadi kalau paham sunnah ikut kembali. Kalau nggak kembali haram, dapat dosa. Tapi kalau mau kembali, apa yang namanya, imam masih sujud, kita udah bangun, Kembali lagi. terus duduk aja, dosa. Sunnah untuk kembali ikut sujud. Kalau masih imamnya lagi sujud. Baik. Jadi tadi pertanyaannya apa? Tadi apa pertanyaan tadi? Kalau misalkan kita berjamaah sholat, tapi kita dalam keadaan berpergian lagi istirahat, boleh? Menjamak sholat dalam keadaan tidak bepergian. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan.
Tapi kalau qaul ada juga qaul yang membolehkan menjamak sholat walaupun tidak dalam keadaan musafir. Tapi kalau qaul itu kan sedikit. Ya, kita lebih baiknya mengikuti pendapat ulama yang banyak. Jumhur ulama mengatakan menjamak sholat itu ya hanya diperbolehkan ketika musafir. Gitu ya katanya. Kalau lihat qaul banyak. Ada yang membolehkan itu menjamak sholat, yang penting nggak sering-sering. Walaupun kita nggak bepergian, boleh sholat itu dijamak, yang penting nggak sering-sering. Itu ada. Tapi kita ikuti jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa sholat jamak itu boleh dilakukan hanya ketika dalam keadaan musafir atau bepergian. Ada lagi? Cukup ya? Masih ada enggak? Tadi jawab azan kan boleh apa enggak tadi? Lagi sholat. Boleh. Kalau jawab orang yang bersin yang baca alhamdulillah gimana? Bacanya apa? Yarhamukallah. Boleh enggak? Baca rahmatullah boleh apa enggak? Kalau alhamdulillah kan tadi boleh. Kalian bersin, lagi sholat bersin membaca alhamdulillah, boleh apa enggak? Boleh. Nah kemudian kalau ada orang bersin, kalian lagi sholat membaca ya rahamukallah, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena ya rahamukallah itu ada khitab kepada selain Allah, itu enggak boleh. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah saja boleh. Tapi kalau yarhamukallah tidak boleh. Begitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana ashrafna fatub 'alaina tawba tafsir li kulli hawba wastur lana awrati walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khalani wa kulli dhi mahabba aw jiratin asabba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan lana la biktisabin minna al-Mustafa Rasulullah bikulli sudi sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda haddi wa alihi wa sahbihi adana tashishri walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi alhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan.